Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul pentingnya penggunaan bahasa asing di era globalisasi. Saya persilakan kepada Saudara Tari untuk menjelaskan. Saya persilakan kepada Saudari Lestari untuk menjelaskan isi proposal kami. Saya persilakan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mengangkat proposal dengan tema pentingnya penggunaan bahasa asing di era globalisasi. Jadi proposal kami di sini terdiri dari pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, pembahasan masalah, Ketawa juga ya. Kemudian di sini juga terdapat pembahasan yang terdiri dari perkembangan bahasa asing di era globalisasi, kemudian manfaat mempelajari bahasa asing, dan yang ketiga faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktertarikan masyarakat terhadap bahasa asing. Ada juga yang keempat yaitu cara menumbuhkan ketertarikan terhadap bahasa asing. Kemudian selanjutnya terdiri dari penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi pendahuluan terdiri dari latar belakang. Jadi di era yang semakin maju ini, manusia dituntut untuk menguasai dunia agar mereka tidak ketinggalan zaman. Menguasai dunia bukan berarti manusia harus melakukan penjajahan, melainkan manusia harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Berbicara tentang bahasa asing, maka kita akan mengingat pentingnya penggunaan bahasa asing di era globalisasi ini. Banyak orang mengatakan jika kita sudah menguasai salah satu bahasa internasional, kita bisa menguasai dunia. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi. Ketika kita berada di luar negeri yang notabene penduduknya bukan berdarah Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional. Kemudian di sini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimanakah perkembangan bahasa asing saat ini, apakah manfaat mempelajari dan menguasai bahasa asing, apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk mempelajari bahasa asing. Dan di sini terdapat tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan bahasa asing di era globalisasi, untuk mengetahui manfaat dari mempelajari dan menguasai bahasa asing, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat enggan mempelajari bahasa asing, dan untuk mengetahui cara meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam mempelajari bahasa asing. Kemudian pembahasan perkembangan bahasa asing di era globalisasi. Di zaman globalisasi ini, penggunaan bahasa asing sudah menjadi sesuatu yang wajar. Bahkan penggunaan bahasa asing menjadi jembatan agar kita dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara mudah. Hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar SD bahkan anak-anak hingga pegawai kantoran tidak bisa terlepas dari penggunaan bahasa asing. Kemudian ada manfaat mempelajari dan menguasai bahasa asing, yaitu mempermudah kita dalam memperoleh pekerjaan, sebab pada zaman sekarang banyak perusahaan atau kantor yang memberikan syarat kepada calon pegawainya untuk menguasai minimal satu bahasa asing seperti bahasa Inggris. Kemudian memberikan lapangan pekerjaan sebagai translator, pengajar maupun jurnalis. Kemudian memperbanyak teman dari negara lain, sebab dengan adanya penggunaan bahasa asing, kita sebagai penduduk Indonesia bisa tetap berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang tertarik bahasa asing yaitu faktor fisiologis adalah syarat atau bagian tubuh lainnya. Misalnya siswa mendapatkan nilai yang kurang baik setelah diperiksa oleh orang tuanya. Ternyata pekerjaan anaknya benar, dan ketika ditanyakan kepada guru ternyata anak yang salah dalam menulis soal, misalnya soal bahasa Inggris,
dari nasi, kemudian si anak menulis bahasa Inggris dari ragi. Biar kami gini bertanya, Sawi ya. Sedangkan Sawi, kami gini bertanya. hanya bisa dengan bukti jawaban saja. Dari masalah ini kita dapat mengetahui bahwa faktor pengkhianatan menjadi faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Sedangkan faktor sosial adalah hal yang tidak asing bagi seorang anak, misalnya lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Contohnya dalam sebuah keluarga, ada orang tua yang mengatakan pada anaknya, jika bahasa asing itu tidak asing dan tidak perlu dipelajari, maka kata-kata itu akan terserap di benak sang anak. Oleh sebab itu, ketika anak-anak mereka mendapatkan nilai jelek saat ulangan mata pelajaran bahasa asing, anak tersebut tidak akan merasa bersalah karena orang tua mereka pun tidak suka berbahasa asing. Adapun cara menumbuhkan ketertarikan terhadap bahasa asing, yaitu cara-cara itu pun tidak harus secara formal dengan duduk di dalam satu ruangan dan mendengarkan seseorang menjelaskan di depan Anda. Cara-cara mudah tersebut antara lain, kita harus memiliki ketertarikan terhadap suatu bahasa ataupun negara asal bahasa tersebut. Entah karena di negara itu terdapat klub sepak bola maupun penyanyi favorit kita. Selain itu, kita bisa mendengarkan musik-musik atau menonton film yang menggunakan bahasa Inggris seperti bahasa asing agar bahasa Inggris bisa terlatih bagi kita. Kemudian yang terakhir ada penutup. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan bahasa asing di era globalisasi sangatlah membantu kita untuk menggenggam dunia dalam hal ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa asing merupakan bahasa pengantar dunia yang memiliki banyak manfaat bagi penggunanya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat kita dalam belajar bahasa asing, dan cara-cara tersebut bersifat santai dan tidak formal. Adapun saran yang terdapat dalam proposal kami yaitu kita harus tetap mencintai bahasa sendiri meskipun di zaman globalisasi ini godaan bahasa asing sangatlah besar. Adapun daftar pustaka kami yaitu sumber informasi dari Abidin, yaitu yang berjudul kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa Inggris. Yang kedua, sumber dari RD yang berjudul pentingnya menguasai bahasa asing. Jadi sekianlah pemaparan saya tentang proposal kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan isi dari proposal kami. Saya persilahkan kepada kelompok-kelompok lain yang ingin mempertanyakan masalah proposal kami. Saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 yang berbunyi. Kan kalian tadi mengatakan faktor yang menghambat bahasa asing bagi sosial di bagian sosialisasi keluarga lah. Tadi kalian mengatakan bagian keluarga ya, anak tidak akan terpengaruh mempelajari bahasa asing kalau orang tuanya tidak mendukung. Itu jawabannya, Nak. Nah, bagaimana cara agar orang tua bisa mendukung kita mempelajari bahasa asing? Walaupun ada faktor-faktor yang bisa kayak melarang kita, tapi bagaimana cara meyakinkan mereka supaya ini penting, harus menggunakan supaya bisa akan menggenggam bagaimana cara menjadi orang Lagi kan? Dipersilakan kepada kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Yang berbunyi demikian, apa saja faktor bahasa asing? Apa saja? Maksudnya Faktor penghambat. ada Penghambat. Jelaskan Mami apa faktor penghambat? Apa sih faktor penghambat? Faktor penghambat Apa? Kita kalau bisa lihat. Lempar nih. Faktor penghambat. Kalau ada maunya baik sekali. apa saja
semangat untuk mempelajari bahasa asing. Oke. Dari Cilo. Yang lain, kelompok lain. So iya. Persilakan kepada kelompok yang lain jika masih ada yang Apa mau pertanyaan? Bisa. Kan Apa berapa kita? kau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga deh, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan yaitu apa saja yang mempengaruhi masyarakat sehingga mereka enggan mempelajari bahasa asing. Faktornya ada. Saya faktornya apa saja yang masyarakat sehingga enggan mempelajari bahasa asing. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang merata. Silakan kepada kelompok yang masih Bisa berpikir, Pak. Kelompok lain, kelompok yang maksudnya itu kelompok apa? Masih. Usah. Oke, kepada kelompok panjang. Coba orang saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih. Saya dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa untungnya mempelajari bahasa asing? Enggak punya soalnya. Kok masih bertanya? Udah mau Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami mohon waktu sedikit untuk menjawab pertanyaannya. Sesi bertanya ditutup. Iya. Jatuh tempo nih. Utang apa? Jatuh tempo. Anjing. Maafin ya anjing. Diam-diam sih, nah itu aja dari mengaku duluan. Ini udah amat kerja. Suka menantikan Ayam mat. Masa dia bilang ini tidak mau. Gak mau main deh. Biasa kan jadi main lagi besok. Saya mau lagi besok di sana. ayam. Betul kau pakai sehat. Tembak apa? Hah? Ya tahu petani. Betul apa ini? Ini udah di sisi kan udah buat aja. Sabika. Kalau terjadi. Karena akan ada nilainya. Tetap saya kasih nilai. Yang lagi. Ditutup ini. Siapa suruh kau bertanya? Tidak mesti baik-baik. Cilo Dan kowe. Paman nanti. Paman nanti. Om Anter. Apa tuh kau? Cilo. Ini Cilo. Sana ada. Terima kasih.
Kalau ada nanti drama kelas Nanti kalau kita masih sampai drama, kita bermain drama. Mudah-mudahan nanti sampai karena di sini materinya saya berdrama Cok. Saya antagonis dan mau menangis. Cok saya cocok. Saya cocok ya antagonis. Saya ini baru berbuat. Tak mau kamain. Ih, betul diri. nanti kalau udah Pertanyaan dari kelompok 2 yang katanya itu bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk bagaimana cara meyakinkan orang tua agar bisa mendukung kita dalam mempelajari bahasa asing. Saya persilakan kepada saudara kawan antar. Pentingnya bahasa asing dengan cara yang tepat. Seperti mengatakan bahwa bahasa asing adalah bahasa internasional yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan orang asing dan juga dapat membantu kita dalam pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Sekian, terima kasih. Bagaimana kesiapan kami apabila dipahami atau kurang? Oke, saya akan mempersiapkan. Memperkenalkan kepada orang tua tentang pentingnya bahasa asing dengan cara yang sopan, seperti mengatakan bahwa bahasa asing adalah bahasa internasional yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dan bisa kita gunakan untuk mencari pekerjaan dengan mudah, dan juga dapat membantu kita dalam pelajaran di sekolah maupun pelajaran-pelajaran yang di luar sana gitu. Sosial media maupun gimana? apakah tidak ada kayak lebih yang menyebutkan? Mungkin biasa kalau dikasihkan kayak begitu tuh biasa bilang jangan bercakap dengan orang lain, atau kayak kalau orang Indonesia jangan bercakap, jangan mikir orang luar. Bahasa Indonesia dikit tuh Kan tergantung dari orang tua beda-beda, dan kami buluk dan kami bukan orang tua. tapi saya tadi kan bilang orang tua berbeda-beda lah. Bagaimana kalau sifatnya orang tua itu tidak bukan? Bagaimana kalau sifatnya orang tua keras terus dengan meyakinkan kata-kata seperti itu saja mereka belum puas? Baiklah. Ada pendapat yang lain. Kalau begitu kita bisa menguji mereka dengan cara kita memberikan mereka misalnya suatu tontonan, misalnya film-film yang menggunakan bahasa asing. Kita perlihatkan kepada mereka. Disitulah kita menjelaskan bahwa kalau kita tidak mengerti bahasa asing, maka kita tidak akan bisa mengerti apa yang dimaksud dari percakapan mereka. Seperti itu. Pasti mereka akan mengerti kalau memang bahasa asing itu penting. Dalam contohnya harus seperti itu. Bagaimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami
kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu faktor penghambat untuk mempelajari bahasa asing. Saya persilahkan kepada Asil untuk menjawabnya. Sebagai semangat. Faktor mana? Nih, faktor penghambat. Faktor penghambat untuk mempelajari bahasa asing yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya bahasa asing dan juga kekurangan minat untuk mempelajari bahasa asing karena mereka menganggap bahwa bahasa asing itu salah, namun sebenarnya mudah jika kita belajar. Baiklah, saya akan memperjelas pertanyaan dari kelompok 5. Faktor penghambat untuk mempelajari bahasa asing yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya bahasa asing dan juga kurangnya minat untuk mempelajari bahasa asing karena mereka menganggap bahwa bahasa asing itu sulit untuk dipelajari, namun sebenarnya sangat mudah jika kita benar-benar ingin belajar. Bagaimana atas jawaban kami? Apakah kurang? Siapa yang bertanya? Kelompok IKS. Ya. Apa nanti tidak banget sih mati? Apa yang bilang? Terima bangun. Bisa. Tunggu dulu. Tidak. Kenapa itu dulu? Habis ini sistem jawabnya. Jelasan juga. Lanjutin permintaan. Tanya orang. Daripada dia berbicara Biar dia. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yang itu apa yang mempengaruhi masyarakat sehingga enggan mempelajari bahasa asing. Saya persilakan kepada saudara Ahmad untuk menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang mempengaruhi masyarakat sehingga enggan mempelajari bahasa asing yaitu karena kurangnya pengetahuan tentang bahasa asing dan menganggap bahwa bahasa asing itu tidak penting dan tidak bermanfaat. Baiklah, saya akan memperjelas dari jawabannya. Yang mempengaruhi masyarakat sehingga enggan mempelajari bahasa asing yaitu karena kurangnya pengetahuan tentang bahasa asing dan menganggap bahwa bahasa asing itu tidak penting dan tidak bermanfaat. Bagaimana terjemahannya? Apakah kurang dipahami atau sangat jelas? Oke, terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaannya dari kelompok 4. Saya persilakan kepada saudari Lestari untuk menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa keuntungan dalam mempelajari bahasa asing. Jadi keuntungan dalam mempelajari bahasa asing adalah yang pertama, mempermudah kita dalam memperoleh pekerjaan, mempermudah kita untuk ke luar negeri karena di luar negeri pastinya menggunakan bahasa asing. Dan jangan sampai orang bertanya apa kabar lalu kita bilang di sana kamar mandi. Bukanlah tadi jawabannya sama saudara Lestari. Apakah kurang dipahami atau? Paham sekali. Demikianlah hasil pemaparan dari proposal kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.